Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rusahan, channel yang membahas seputar gizi kesehatan. Apa kabar pemirsa semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pasti di antara kita pernah terkena namanya sakit MAH ya, atau sakit gastritis ya, atau sakit GERD ya. Semuanya itu berkaitan dengan pencernaan. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang 10 ya bahan makanan yang wajib dihindari oleh penderita sakit MAH. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa semua ya, agar Anda terhindar dari sakit MAH lagi ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapat info terbaru dari saya, dan Anda bagikan kepada teman-teman Anda agar teman Anda juga tahu tentang hari ini adalah 10 bahan makanan yang wajib dihindari oleh penyakit MAH ya. Oke. Penyakit MAH adalah penyakit yang menyerang kita semua ya. Sering terjadi pada orang-orang tertentu ya. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan orang sakit MAH. Selain makanan, bisa karena stres ya. Kemudian tidur larut malam, pola hidup yang tidak teratur, dan berbagai macam. Nah, dari segi bahan makanan, banyak sebenarnya yang bisa menyebabkan orang terkena MAH. Oleh karena itu, ada 10 ya bahan makanan yang wajib Anda hindari kalau Anda sudah mengalami sakit MAH. Pertama adalah makanan yang tinggi lemak ya. Jelas banget pemirsa ya. Makanan yang tinggi lemak itu akan menyebabkan kerja lambung kita menjadi over gitu ya, menjadi tinggi. Dan kita tahu orang sakit MAH kan lambungnya udah sakit ya. Karena itu kita sangat dilarang ya, menghindari bahan makanan yang tinggi lemak ya. Bahan makanan tinggi lemak tentu pemirsa sudah tahu ya, misalnya digoreng ya, kemudian makanan-makanan bersantan ya. Semua makanan yang lemaknya tinggi itu dihindari ya, agar Anda tidak mengalami sakit MAH yang lebih parah ya. Nah, akibat dari pencernaan lemak yang banyak ini menyebabkan lambung kita bekerja ekstra. Nah, oleh karena itu hindari bahan makanan yang mengandung lemak tinggi. Kemudian yang kedua adalah coklat ya. Tentu pemirsa bingung kenapa coklat bisa. Ternyata coklat itu pemirsa ya, di samping khasiatnya yang banyak ya, tapi bagi Anda yang sakit MAH hati-hati. Kenapa? Karena coklat kaya akan namanya kafein. Kafein akan memperburuk ya sakit MAH Anda. Hindari dulu bisa ya. Kenapa? Karena memang kafein menyebabkan pencernaan kita menjadi tambah parah sakitnya ya. Dan pada coklat kafein sangat tinggi. Hindari bahan makanan yang mengandung coklat ya. Anda bisa lihat mungkin di makanan yang dijual ya. Kalau ada coklatnya Anda hindari dulu ya pemirsa ya, agar Anda tidak terkena sakit MAH yang lebih parah ya. Kemudian yang ketiga adalah bawang mentah ya. Bawang mentah atau bawang ya, itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Namun saat kita makan saat kita makan bawangnya mentah, itu memicu kita untuk sendawa ya. Nah, sendawa ini mengartikan bahwa pencernaan kita lagi bermasalah saat kita makan bawang itu ya. Sebaiknya Anda hindari dulu deh ya. Kalau Anda mau makan bawang pun sebaiknya dimasak ya dengan benar-benar matang ya, misalnya digoreng ya. Hindari makan bawang yang mentah. Ini ada penggemar bawang mentah itu bisa memicu Anda makin parah sakit MAH-nya ya. Itu bagian dari yang wajib dihindari oleh penderita sakit MAH ya. Kemudian yang berikutnya adalah tomat. Nah, tentu tomat adalah bahan makanan yang sehat ya, yang baik bagi kita. Bagi kita semua sangat dianjurkan mengkonsumsi tomat. Namun bagi Anda yang bermasalah dengan lambung ya, hindari dulu deh makan tomat ya. Apalagi misalnya dari sausnya ya, yang sudah diawetkan dan lain-lain. Kenapa tomat itu perlu dihindari? Karena dia memang mengandung namanya asam sitrat dan asam malat ya. Dan ini memicu kerja lambung menjadi lebih parah. Oleh karena itu sebaiknya Anda hindari ya pemirsa ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketan. Ketan memang enak ya. Biasanya kita dihidangkan dengan kue ya, dan masakan-masakan yang ada ketannya.
Nah, bagi Anda yang sakit mah atau sakit lambung, hindari dulu misalnya. Kenapa? Karena memang tekstur dari ketan itu yang menyebabkan lambung kita bekerja ekstra. Dia kenyal, lengket gitu ya. Dan ini memicu pekerjaan lambung kita menjadi parah. Sedangkan kita tahu lambung kita lagi sakit ya. Oleh karena itu Anda perlu menghindari ketan dan produk olahannya ya. Biasanya makanan-makanan tradisional ya itu banyak dari ketannya. Kue-kue ya. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah makanan yang pedas. Anda pencinta pedas, hindari dulu ya, karena memang pedas itu menyebabkan lambung kita bekerja lebih maksimal dan mengganggu pencernaan kita jadi sakit ya. Makanan pedas sekarang banyak ya yang mengandung lombok ya. Ada yang pakai level-level lagi ya. Saya ada beri ayam goreng dengan level yang beberapa tingkatan, atau banyak makanan-makanan yang pedas yang disajikan dengan sambal yang menarik ya. Makanan pedas juga bisa terdiri dari merica ya. Misalnya ayam merica-rica dan lain-lain, Anda hindari dulu ya. Kalau Anda mengalami sakit mah, ya ini dihindari agar Anda tidak kambuh lagi sakit mahnya. Ya, hindari bahan makanan yang pedas, yang mengandung lombok yang tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah mie ya. Nah, mie ini sebaiknya Anda hindari kalau Anda lagi sakit mah ya. Karena dia dari karbohidrat kompleks ya dari itu yang susah untuk dicerna ya. Kemudian juga kalau Anda beli mie instan tambah parah lagi karena dia mengandung zat-zat tertentu yang memicu pencernaan kita menjadi lebih parah ya, lebih terganggu ya fungsinya untuk mencerna makanan ya. Nah, mie ini yang disarankan hindari dulu bagi Anda yang sakit mah ya, apalagi mie yang instan yang sekarang lagi dijual, jangan Anda konsumsi dulu kalau Anda sakit mah ya. Kemudian yang kedelapan adalah sayur-sayuran yang berserat. Kenapa kok bisa? Kan kita dianjurkan makan sayur, betul. Secara normal ya, kita memang harus makan sayur. Kita dianjurkan 3 porsi. Namun bagi Anda yang mengalami sakit mah ya, sayur ini perlu diwaspadai karena seratnya yang banyak itu justru membuat lambung Anda mencernanya lebih berat. Sedangkan lambung kan lagi sakit ya. Jadi sementara saat Anda sakit mah hindari dulu sayur-sayur yang berserat tinggi. Ya, ini penting Anda lakukan. Kemudian yang ke-9 adalah minuman alkohol. Jelas banget ya, alkohol itu bisa meningkatkan asam lambung ya. Hindari alkohol. Alkohol sangat berbahaya bagi saya. Di samping itu juga Anda harus ingat ada beberapa produk makanan yang mengandung alkohol seperti tapai ya. Kemudian apalagi ya yang meningkat asam lambung itu tapai, kemudian ya produk-produk yang ada alkoholnya ya. Nah, ini kan penting banget Anda perhatikan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah kopi ya, kopi dan teh. Tapi yang penting banget kopi. Kenapa? Kopi kaya kafein ya. Kalau teh masih perlu hati-hati aja, jangan sampai berlebih. Tapi untuk kopi Anda hindari. Anda yang sakit mah hindari minum kopi karena kafeinnya ini yang berburuk sakit mah Anda, yang mengganggu pencernaan Anda. Ya. Oke. Demikian 10 ya bahan makanan yang wajib dihindari oleh Anda yang mengalami sakit mah ya, sakit GERD atau gastritis ya. Demikian informasi hari ini dari saya, Ahli Gizi Sehat. Ayo follow Ahli Gizi Sehat, bagikan teman-teman Anda semua biar channel ini terus berkembang ya. Terima kasih. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.